Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Statistika Dasar bersama saya, Miswatul Qanaah. Sebelumnya kita telah belajar tentang apa itu statistika, kemudian apa itu populasi dan sampel, jenis-jenis data, dan juga skala pengukurannya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyajikan suatu data dalam bentuk diagram atau grafik yang lebih informatif dan menarik. Baik, langsung saja kita masuk ke slide penyajian data. Nah, dari pertemuan kemarin telah saya berikan contoh data, yaitu data kualitatif, data non-angka, di mana kasusnya adalah diambil sampel sebanyak 20 orang dan dicatat golongan darahnya masing-masing. Jadi ada golongan darah A, AB, dan O. Nah, ini termasuk dengan data kualitatif, termasuk dalam data kualitatif dengan skala pengukuran nominal, ya hanya bisa membedakan. Karena masuk dalam skala nominal, hanya bisa membedakan, maka hanya bisa dianalisis menggunakan frekuensi. Jadi dihitung berapa orang yang memiliki golongan darah A, berapa orang yang memiliki golongan darah AB, dan lainnya. Kemudian ketika sudah dicatat frekuensinya, dicari frekuensi relatifnya, didapatkan dari frekuensi dibagi dengan total. Misalkan yang A, ini golongan darah A, 3 dibagi 20, berarti frekuensinya 0,15. Kemudian selanjutnya dicari persentase, diperoleh dari frekuensi relatif dikalikan 100. Dari tabel ini, ya, tabel frekuensi telah bisa kita jadikan sumber untuk membuat diagram, baik diagram batang maupun diagram lingkaran. Bisa kita perhatikan di sini, jika kita ingin membuat diagram dengan data kualitatif dan skala pengukurannya nominal hanya bisa membedakan, maka hanya bisa dibuat diagram batang dan diagram lingkaran. Diagram batangnya di sini bisa kita perhatikan putus-putus ya. Jadi antara batang satu dan batang lainnya tidak bersambung karena memang ini datanya nominal antara klasifikasi satu dengan yang lainnya itu berbeda, tidak ada irisannya, jadi harus memang sendiri-sendiri atau independen. A tidak ada irisan dengan AB, AB tidak ada irisan dengan B, dan seterusnya. Kalau di diagram batang memang bentuknya yang dihitung biasanya memang frekuensinya ya, jadi ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini diisi dengan kategori datanya, dan sumbu Y itu diisi dengan frekuensi. Kalau di diagram lingkaran ini sama, tidak ada irisannya, masing-masing punya batasan, karena hanya bisa membedakan tadi ya, A beda dengan AB, AB bisa beda dengan B, dan B beda dengan O. Dan kalau di diagram lingkaran itu yang dianalisis biasanya memang presentasenya. Jadi ada berapa persen golongan darah A, ada berapa persen golongan darah AB dari total sampel. Jadi A 15%, AB 15%, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial bagaimana cara membuat diagram batang dan diagram lingkaran. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengcopy data berikut ya. Data yang ada di tabel ini kita copy, bisa di blok, kemudian Ctrl C, dan kita masuk ke Excel. Nah, misalkan ini ada Excel baru, kemudian kita Ctrl V atau paste di sini. Kalau kita ingin membuat diagram, maka kita harus
ngeblok dulu, diblok dulu data mana yang akan dibuat diagram. Nah, di sini saya blok data kategori dan frekuensinya. Ini yang akan dibuat dalam bentuk diagram. Kemudian kalau sudah diblok, diklik insert, kemudian kita pilih diagram mana yang akan kita buat. Nah, di sini saya pilih yang diagram batang dulu. Oke, pilih salah satu. Nah, kalau sudah di sini di atas di menu toolbar akan muncul banyak sekali pilihan model diagram batang yang ingin kita buat. Misalkan saya ingin buat yang ini. Ya, ini lengkap, ada apa namanya ini, kategori, kemudian ada sumbu Y, frekuensinya. Kalau ingin mengganti judul bisa di sini, chart title diganti, akan diganti data golongan darah. Kemudian kalau kita ingin main-main dengan warna diagramnya bisa. Misal kita tidak suka dengan warna biru, kemudian kita bisa memainkan warnanya dengan klik batangnya. Ya, kita klik batangnya. Nah, semuanya terklik, kemudian kita klik kanan, pilih format data series. Nah, di sini ada pilihan fill and line, kita klik. Kemudian colornya ini bisa kita ganti sesuai dengan warna yang kita inginkan. Misalkan kita mau warna kuning. Oh, salah, ini yang border itu adalah tepiannya ya. Jadi bordernya jadi kuning. Kalau mau yang dalamnya yang biru ini, kita pilih yang fill. Kemudian color, kita misal mau warna hijau, dalamnya bisa hijau. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menampilkan angkanya di masing-masing diagram, bisa klik plus di sini. Nah, ini diklik plus, kemudian data label. Nah, tinggal dicentang. Nah, kemudian ini kalau mau mengatur posisinya bisa klik yang ada panahnya, bisa center, bisa inside and, bisa inside base. Nah, ini terserah keinginan kita. Atau ini data call out, bisa. Sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, misal seperti ini saja. Ini sudah terbentuk diagram batangnya. Dan kalau sudah terbentuk diagram seperti ini kan lebih enak dibaca gitu, daripada kita membaca tabel. Biasanya pusing duluan. Kalau membaca secara visual, kita kan bisa membayangkan, yang memiliki golongan darah A dan AB itu ternyata lebih rendah daripada yang B dan O. Dan yang paling banyak di sini adalah orang yang memiliki golongan darah O. Bisa lebih menarik untuk dibaca. Kemudian saya lanjutkan, kalau kita ingin membuat diagram yang lain dari data nominal ini, caranya sama. Kita blok dulu datanya yang akan kita buat diagram, kemudian insert. Nah, kemudian kita pilih yang insert I. Nah, terserah kita mau pilih yang biasa seperti ini atau yang bentuknya 3D. Ini sesuai dengan preferensi kita, sesuai dengan keinginan kita. Sekarang kita mau pilih yang ini, boleh.
cat title sama. Nah, kita ganti namanya jadi data golongan darah misal. Nah, di atas ini akan muncul pilihan banyak sekali tentang diagram mana yang ingin kita buat modelnya. Misalkan kita ingin menampilkan persentasenya, bisa kita pilih yang ini. Atau bisa juga yang ini. Untuk mengatur warna, sama seperti diagram batang tadi ya. Diklik ke diagramnya, diklik ke shape-nya ini. Kemudian kita klik, misalkan biasanya ini belum muncul ya. Biasanya kalau di awal ini belum muncul, kemudian kita klik kanan, format data label, dan kita pilih yang fill and line. Nah, colornya ini bisa kita atur-atur. Ini kalau kita mau buat warnanya sama semua, jadinya seperti ini. Kalau mau buat warnanya beda-beda, kliknya harus 2 kali. Misalkan kita mau milih yang ini dulu. Nah, diklik 2 kali, diganti warnanya jadi hijau misal. Nah, ini jadi kelihatan yang AB yang hijau. Dan kita pilih yang ini, yang 40%. Kemudian kita ganti warnanya yang kuning. Nah, ini jadi kelihatan ternyata ini miliknya O. Nah, ini sesuai dengan keinginan kita untuk warnanya. Atau kalau tidak ingin diganti, seperti yang pertama tadi juga tidak apa-apa. Oke, sudah untuk data kualitatif. Seperti ini cara membuat diagramnya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, tambah satu lagi karena memang ini datanya langsung dari tabel dan datanya masih sangat sedikit, 20 orang. Nah, kalau misalkan datanya itu banyak, nah bagaimana cara mencari frekuensi agar tidak manual nyari? Biasanya kalau datanya banyak, 50 atau 100, kita mau nyari satu-satu kan terlalu merepotkan ya. Bisa dengan cara kita blok datanya. Ini kita copy ke Excel. Kemudian saya buat sheet baru di sini misalnya. Kemudian Ctrl V. Nah, ini datanya masih jadi satu ya. Untuk memisah data ini biar menjadi kolom-kolom sendiri, maka kita klik di data, kemudian text to column untuk memisah kolomnya ya. Fix width, oke. Next. Nah, ini sudah muncul pemisah-pemisahnya, oke. Next. Kemudian kita next lagi. Kemudian finish. Nah, ini sudah terpisah-pisah kolomnya. Biar tidak terlalu jauh jaraknya, bisa kita kecilkan space-nya. Nah, seperti ini. Karena ini masih ada koma dan titiknya, ya misalkan ini datanya banyak ya. Ini datanya kebetulan baru sedikit, jadi mudah saja. Kalau datanya banyak, nanti caranya sama. Misal kita mau ngilangin komanya, tinggal di blok semua, kemudian Ctrl F, kemudian replace, koma, replace-nya kosong saja, replace all. Oke, maka komanya hilang.
Terus ini ternyata ada titiknya, karena cuma satu ya kita hapus saja. Oke, kemudian kalau kita mau menyusun tabel frekuensinya, ya kita list dulu kategorinya. Ada A, B, AB, dan O. Terus ini tadi untuk kolom kedua kita isi dengan frekuensi. Misal golongan darah, Goldar. Golongan darah. Kemudian ini frekuensinya. Untuk menghitung frekuensi, kita bisa menggunakan rumus count if. Nah, count if. Oke. Kemudian kita klik ringnya di grab. Ring datanya. Ya. Kemudian kriterianya A. Nah, ini muncul 3. Kemudian kalau mau mencari yang B, caranya sama. Count if. Ringnya ini. Kriterianya yang B. Oke. Ini juga sama. Count if. AB. Oke. Terus sama, kita klik rumusnya count if. Terus kita klik go. Nah, ini cara untuk mencari frekuensi tanpa harus menghitung manual satu per satu. Nah, ini kan tadi kebetulan datanya dalam bentuk teks ya, jadi kita harus memisahkan dulu ke dalam kolom-kolom. Caranya tadi data, text to column. Kalau misalkan nanti datanya sudah dalam bentuk kolom, itu lebih mudah lagi. Tinggal dicari pakai rumus count if. Nah, ini nanti harapannya bisa memudahkan kalau datanya lebih banyak. Kalau datanya sedikit kan gampang saja kita tinggal cari manual frekuensinya. Kalau datanya besar biasanya itu sangat merepotkan, harus cari satu per satu. Bisa menggunakan rumus count if di Excel. Nah, kalau sudah sampai sini bisa dicari langsung ke diagramnya. Bisa dibuat langsung diagramnya. Ini seperti yang tadi. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang penyajian data kualitatif. Semoga bisa dipahami. Saya cukupkan dulu. Untuk next video saya akan melanjutkan ke penyajian data yang kuantitatif. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.